Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yahya Ayas, mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri dengan prodi Teknik Informatika dengan NIM 011 022 1127. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja eh, BGP Forever dengan Wike, lalu BGP Load Balance dengan SPED Prepend sesuai topologi atau studi kasus yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang eh, BGP Forever dan BGP Load Balance. Adapun BGP Forever yaitu menggunakan wake, dan wake sendiri itu atribut lokal di router yang digunakan untuk menentukan jalur prioritas keluar atau outbound. Nah, jalur dengan wake tertinggi akan dipilih sebagai jalur utama. Atribut ini tidak disebarkan ke router lain, sehingga hanya berlaku pada router tempat atribut tersebut diatur. Lalu cara kerjanya ini, wake bakal diterapkan ke jalur BGP menggunakan kebijakan polis seperti roadmap. Lalu router akan membandingkan semua jalur menuju tujuan tertentu. Jalur dengan wake tertinggi yang akan dipilih. Nah, jika jalur utama atau jalur dengan wake tertinggi mengalami kendala atau gagal, router akan menggunakan jalur alternatif dengan wake yang lebih rendah dari jalur wake yang tertinggi tersebut. Baik, masuk studi kasus. Di sini kita diberikan 4 router, router 1, 2, 3, 4 dengan masing-masing AS yang berbeda. Nah, di sini kita diperintahkan untuk kita akan dari router 2 kita akan mengirim 192.168.2.1/32 melewati jalur sebelah kiri yaitu router 1 dengan AS 100 menuju AS 400 yaitu router 4. Baik, sebelumnya pertama kita config IP address masing-masing setiap router. Setelah sudah, kita akan menambahkan neckbar atau jalur next hop sesuai router masing-masing. Nah, masuk ke topik utama yaitu pada router 2, kita akan menambahkan wake menjadi 200. Nah, di sini sesuai perintahnya kita akan menggunakan, karena perintahnya kita menambahkan wake-nya itu di ke jalur ini 1221 itu di sini. Kita akan menambahkan jalur ke sini itu menjadi 200 sehingga dari router 2 bakal mengirim paket itu melewati router 1 bukan router 3 karena router 1 yang itu di 12.12.1 memiliki wake yang lebih tinggi. Karena kita menambahkan wake-nya menjadi 200. Setelah itu jangan lupa kita declare IP BGP bintang soft untuk merestart BGP. Nah, ketika sudah berhasil, kita dapat melihat hasil dari penambahan wake tersebut. Di sini kita menemukan jalur terbaiknya yaitu lewat 12.12.1. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau ini jalur terbaik? Karena selain kita menambahkan wake yang membuat si jalur menjadi lebih pilihan utama, terdapat tanda bintang lebih besar yang menjadi tanda bahwa jalur 12.12.12.1 menjadi jalur utama yang terbaik di antara jalur-jalur yang lain. Nah, jika si link down-nya ini dari sisi 12.12.1 down, maka akan dipindah ke 23.23.2 yaitu di sini sebagai jalur alternatif. Nah, ketika jalur 12.12.1 kembali up atau kembali benar gitu ya, maka main link akan dipindahkan ke 12.12.12.1 kembali. Masuk ke studi kasus BGP load. Penjelasan sedikit tentang apa itu BGP load balance dengan ASPED Prepend, yaitu metode manipulasi atribut ASPED untuk mempengaruhi jalur inbound ke jaringan kita dengan menambahkan nomor AS ke ASPED.
Lalu kita membuat jalur tampak lebih panjang sehingga router lain cenderung tidak akan memilihnya. Lalu adapun cara kerja dari load balance sendiri, yaitu kita akan menambahkan AS beberapa kali di jalur tertentu. Dan jalur AS yang lebih pendek akan lebih disukai oleh router BGP lainnya. Kita juga dapat mengatur beberapa jalur untuk berbagi beban atau load balancing berdasarkan preferensi yang kita telah atur. Nah, dari studi kasus yang diberikan, kita akan uh, membagi jalur ya. Jadi sini terdapat 4 router dengan AS yang berbeda seperti studi kasus sebelumnya. Namun pada rute uh, namun kita akan mengirim paket melalui 2 jalur. Kita memanfaatkan jalur yang ada dengan lebih efisien sehingga tidak membebankan satu jalur. Pertama kita akan masukkan IP address setiap router masing-masing. Setelah itu kita masukkan neckbar atau next hop setiap routernya masing-masing. Baik, langsung masuk ke inti utamanya. Pada konfigurasi BGP load share, pertama kita akan membagi setiap paket menjadi prefix list yang berbeda. Nah, pertama di router 2 kita akan menjadikan si paket dengan paket 192.168.0.0/24 menjadi klien 1 dan paket 192.168.1.0/24 menjadi klien 2. Setelah sudah, kita akan masuk ke roadmap dengan lalu menamakan ESP1 apa ini? ESP1 out dengan permit yaitu 10. Nah, pertama kita akan match IP address dari prefix list klien 2 yaitu paket 192.168.1.0/24. Nah, kita akan menambahkan set aspect prepend-nya menjadi 200-200. Setelah klien 2 sudah kita set AS prepend-nya, kita masuk ke roadmap ESP2 out dengan permit 10 yaitu kita matching IP address prefix list klien 1 yaitu paket 192.168.0.0/24 dengan kita set AS pet prepend 200-200 juga. Lalu masih tetap di router 2, kita masuk ke router 2 dengan perintah router BGP 200. Nah, kenapa 200? Karena AS dari router 2 yaitu 200. Jadi kita masuk ke kita masuk ke BGP router 2 dengan perintah router BGP 200. Lalu kita sambungkan neckbar jalur 12.12.12.1 dengan sambungkan dengan roadmap ESP out. Nah, kita masukkan perintah out untuk jalur keluarnya, jalur keluar paketnya. Nah, 12.12.12.1 ini jalur untuk paket apa? Bisa dilihat ini dari router. Karena kita ngatur router 2, 12.12.1 itu ada di sebelah sini di router 1. Ini akan jadi jalur keluar untuk si paketnya mengarah ke router. Nah, 12.12.1 ini kita sambungkan kan di sini perintahnya roadmap dengan ESP out. Nah, si ESP1 out ini
itu mengandung paket dari klien 2. Nah, klien 2 itu yaitu paket 192.168.1.1/24. Jadi paket eh, paket 192.168.1.0/24 akan melalui jalur 12.12.1 atau melalui router 1 untuk menuju ke router 4. Nah, sebaliknya dari neckbor 2323.2 dengan roadmap ESP2 out itu akan eh, jalur ini itu mengandung paket 192.168.0.0/24 yang mana melalui router 3 untuk mencapai ke router 4. Nah, kita bakal verifikasi pada router 4. Nah, ini dapat terlihat ketika kita memverifikasi dengan perintah show IP BGP di router 4. Nah, di sini sudah berubah ya. Paket pada 191.680.0 dengan next hop-nya 3434.1. Nah, ini SPAD-nya bertambah 200-200 sama dengan satu jalur sama dengan paket 192.168.1.0 dengan next hop-nya 1414.1. SPAD-nya bertambah 200-200. Dan dua jalur ini menjadi jalur terbaik di setiap paket-paket tertentu. Di setiap paket masing-masing. Terlihat jalur downstream nih yang menuju satu nenek dan menuju 192.168.00.124 dan 192.168.1.124 menggunakan jalur yang berbeda. Nah, kita setelah selesai membagi jalur sesuai studi kasus yang telah diberikan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari masing-masing BGP load balance dan flavor yaitu pada BGP flavor dengan WAC itu memiliki kelebihan pengendalian granular terhadap frekuensi jalur dan sederhana dalam implementasinya. Adapun kekurangannya itu tidak mendukung load balancing secara langsung. Nah, untuk BGP load balance itu kelebihannya mendukung load balance antar jalur berdasarkan eh, preferensi yang kita atur dan mengatur beban masuk ke jaringan kita. Adapun kekurangannya itu perlu mengatur dengan hati-hati untuk menghindari jalur yang tidak terpakai dan tidak efektif jika semua jalur memiliki kapasitas yang berbeda. Baik, mungkin sekian penjelasan uh, tentang BGP flavor dan BGP load balance sesuai studi kasus yang telah diberikan. Mungkin kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf bila ada kendala ataupun salah kata karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.